Ya, kembali di Kick and Rush ya. Gue udah lama nggak buat video dan jujur aja gue kangen karena mungkin 20 hari ke belakang gue lagi sibuk ya. Sibuk ngurusin ini itu. Jadi kali ini gue pengen bahas tentang hal yang pengen gue bahas. Yang gue kangen banget bahas yaitu tentang timnas Jerman dan Bayern Munchen. Karena untuk 2 minggu ini mungkin gue cuma ngeliatin beritanya Bayern Munchen karena gue di Twitter follow-nya akun-akun Bayern Munchen. Nah, gue pengen bahas dari 2014 kenapa sih ada korelasi antara Bayern Munchen dan timnas Jerman sehingga dua-duanya berprestasi. Kelihatan di 2014 bahwa 1 tahun sebelumnya Bayern Munchen itu treble ya, dan memang generasi emas Jerman itu 2013 puncaknya. Dan akhirnya juara di treble 2013 Munchen, dan tahun depannya 2014 Jerman juara. Karena memang generasi emasnya itu bagus dan pendidikan usia dininya yang dimulai dari Euro 2000 tahun 2000 yang kegagalan itu akhirnya kan dia merombak, negara Jerman itu merombak sepak bolanya, dan merombak sepak bola ini secara dominan gitu, secara besar-besaran, dari pendidikan usia dini, dari kompetisi kecilnya untuk untuk bertanding saat usia dini, dan kepelatihannya di-upgrade ya, filosofi lah di-upgrade, pemain-pemain juga punya ngandelin kecerdasan dibanding otot doang. Jadi hasilnya memang baru kelihatan di 2014, tapi itu udah dibangun dari tahun 2000 pendidikan sepak bola usia dini ya. Dibuat infrastruktur yang terbaik, dan dibalik itu semua akhirnya setelah pembangunan infrastruktur dan segala macam, akhirnya ada korelasi dari Bayern Munchen dan timnas Jerman. Apa korelasinya? Coba kita lihat di timnas Jerman 2014. Itu ada 8 pemain Bayern Munchen itu di timnas Jerman. Dan yang jadi starting lineup pemain Jerman yang pemain Bayern Munchen itu ada mungkin 6 atau 5 lah, mungkin rotasi. Tapi keseluruhan ada 8. Nah, semakin banyak pemain Bayern Munchen di timnas Jerman, kekuatannya semakin kokoh. Ya mungkin 2018 nggak terlalu banyak juga pemain Munchennya. Mungkin cuma Müller, Kimmich, udah nggak ada gitu. Kenapa ini bisa ada korelasinya? Karena menurut gua pemain terbaik Jerman itu berkumpulnya di Bayern Munchen. Ya nggak semua sih, cuman rata-rata pemain Liga Jerman terutama Bundesliga itu cita-citanya pemain di Munchen. Karena memang struktur klubnya bagus, dari mulai atasan sampai pemain itu saling saling punya ikatan lah, karena baik itu petinggi Bayern Munchen sampai CEO sampai Dirtek itu legenda. Jadi ada ikatan yang lebih dari permainan sepak bola. Jadi memang harmoninya itu bagus lah di Bayern Munchen. Makanya Bayern Munchen juga nggak pernah terseok-seok dalam 10 tahun terakhir. Mungkin sebelum kedatangan Van Gaal Munchen jelek, cuman setelah Van Gaal udah bagus lah, udah stabil di atas. Dan ya karena struktur klub yang bagus, Bayern Munchen akhirnya berdampak pada timnas Jerman. Kalau pemain Bayern Munchen di timnas Jerman itu jadi starting line up seperti yang terjadi di 2014, akhirnya punya chemistry yang baik sehingga bisa karena udah chemistry udah baik di klub ya. Jadi untuk menjalankan kepelatihan sih gampang lah, Joachim Löw tinggal masang 4 pemain sisanya siapa gitu dari di luar timnas Bayern Munchen. Jadi memang lebih mudah ketika timnas Jerman ini diisi oleh pemain-pemain Munchen karena chemistry udah dapat, terus kedua harmoni udah dapat, kekeluargaan udah dapat. Jadi ya tinggal 4 pemain sisanya yang di starting lineup itu tinggal nyesuaiin lah 4 pemain non-Munchen ya. Nah itu korelasinya. Nah ketika di 2018 kita tarik, pemain Munchennya nggak terlalu banyak dan akhirnya terseok-seok. Mungkin itu bukan faktor ya, tapi salah satu faktor aja menurut gue. Ya walaupun kita lihat dari starting lineup 2018 itu pemain timnas Jerman itu bagus, cuman karena nggak ada chemistry, mainnya individual, dan pemain udah tua-tua, nggak darah segar yang dimasukin, jadi ya akhirnya nggak lolos juga. Tapi faktor Bayern Munchen dan timnas Jerman ini saling berkaitan menurut gue. Ketika memang
timnas Jerman ngambil banyak pemain Munchen itu akan lebih baik menurut gue. Dan filosofi sama, timnas Jerman dan Bayern Munchen itu position football, megang bola di lini tengah, kuasain lini tengah, sirkulasi bola cepat, terus passing 1-2 yang kaku ya, yang bagus gitu. Kombinasi permainan itu total football lah. Mewarisi dari zaman dulu, memang Munchen mainnya gitu style, eksplosif lah intinya, seneng, enak gitu dilihat bagi pecinta sepak bola. Jadi itu sih menurut gue ada kaitannya. Jadi semakin banyak pemain Bayern Munchen di Jerman, ya semakin bagus. Dan semoga pemain timnas Jerman yang terbaik masuk ke Munchen, jadi udah dapat chemistry dan tinggal Hansi Flick tinggal manggilin pemain Munchen aja. Jadi ya udah dapat chemistry dan udah enak gitu ntar Hansi Flick ya. Karena udah dapat chemistry di klubnya dan tinggal jalanin aja strateginya. Dan Hansi Flick gue percaya dia bagus ya sebagai pelatih, dan dia aja di klub bagus, apalagi di negara, karena kan negara itu main mungkin cuma 3 bulan sekali dan dia tinggal mantau doang, sementara Nagelsmann melakukan pekerjaan yang baik gitu di Munchen ya. Jadi ini akan jadi pekerjaan yang mudah kalau misalnya Munchen ini ngambil pemain terbaik timnas Jerman, pemain Jerman. Jadi Hansi Flick tinggal nyomot pemain Munchen, jadi udah punya chemistry dan tinggal dipoles dikit dan akan jadi juara dunia tahun depan. Gue yakin kalau Hansi Flick yang megang bisa juara dunia 2022. Ya walaupun memang bukan kontender terkuat, tapi mungkin Big Four. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.